Perkenalkan, nama saya Bertiasntika Oktavianus. Saya dari kelas 3A ada 3. Saya akan mempresentasikan materi 15 bagian pertama, yaitu hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Pengertian dari hubungan kantor pusat dan kantor cabang atau hubungan pusat dan cabang, yaitu hubungan antara kantor pusat atau utama dengan kantor pengembangan atau perwakilan yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat terbesar tersebar di daerah-daerah lain. Adapun beberapa karakteristik dari kantor cabang. Yang pertama yaitu kantor cabang berdiri karena didirikan oleh kantor pusat sehingga akan dibiayai oleh kantor pusat. Misalnya diberikan modal kerja berupa uang tunai atau diberikan aktiva tetap seperti gedung, tanah, kendaraan maupun aktiva lain hingga siap beroperasi. Yang kedua yaitu kantor cabang memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Transaksi itu baik yang menyangkut penghimpunan dana maupun penetapan dana, misalnya penetapan kredit perbankan. Yang ketiga, dalam hal membelanjai aktiva cabang, kantor cabang dapat mendanai dari sumber dana yang dimiliki kantor cabang. Namun demikian, bila tidak mencukupi akan minta bantuan kantor pusat. Yang terakhir, 4. Kantor cabang mempunyai kewenangan untuk menganalisis permintaan kredit, memutuskan pemberian kredit atau sampai dengan volume tertentu, menyelenggarakan administrasi kredit sampai kembalinya kredit atau yang kita sering sebut dilunasi, serta hal yang menyangkut penyelamatan kredit di tingkat cabang. Namun demikian, keputusan kredit harus tunduk pada standar perkreditan yang telah ditentukan oleh pusat. Sistem yang digunakan dalam pencatatan sistem akuntansi hubungan cabang dan pusat, yaitu yang pertama, sistem sentralisasi. Akuntansi kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat, jadi hampir mirip dengan pencatatan kantor. Agen di mana rugi laba kantor, agen dipisahkan dari rugi laba kantor pusat. Sistem ini cocok dipakai apabila kantor cabang letaknya dekat dengan kantor masih relatif kecil, pusat dan kegiatan kantor cabang masih terbatas atau kantor cabang. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi. Pencatatan transaksi di kantor cabang diselenggarakan oleh kantor cabang sendiri. Namun apabila dikehendaki oleh kantor pusat, maka terdapat pos-pos tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh kantor pusat. Hal yang penting mengenai akuntansi dan pencatatan sistem desentralisasi terhadap transaksi yang menghubungkan antara pusat dengan cabang adalah rekening koran timbal balik atau RK, sehingga pencatatan setiap transaksi dengan jurnalnya juga sedikit berbeda dengan jurnal biasa. Adapun masalah khusus hubungan kantor pusat dan kantor cabang, yaitu yang pertama kantor cabang di luar negeri, yang kedua pengiriman barang ke cabang di nota di atas harga pokok, yang ketiga pengiriman aktiva antara cabang atas perintah kantor pusat. Demikian presentasi saya, terima kasih.